Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen perkantoran, yaitu tentang korespondensi dan penataan arsip. Mari kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu korespondensi. Berasal dari kata bahasa Inggris correspondence atau bahasa Belanda correspondentie, yang berarti berhubungan. Hubungan yang terjadi antara pihak-pihak yang terkait. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Pada umumnya proses penyampaian pesan-pesan ini adalah secara tertulis, baik dari bentuk surat, memo, proposal, agenda, maupun dalam bentuk apapun mencapai sesuatu tujuan tertentu. Sehingga ada tujuan korespondensi. Setiap orang atau lembaga yang melakukan kegiatan penulisan surat tentu mempunyai suatu tujuan, di mana tujuan yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda. Apakah itu untuk mencari informasi, memberi informasi, memesan barang, memberi perintah, atau hanya memberikan jasa-jasa yang menarik. Namun pada intinya terdapat 3 tujuan menulis surat, yaitu yang pertama, memberitahu atau menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pihak yang lain. Yang kedua adalah menerima atau mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak ada salah pengertian. Kemudian ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh penulis surat agar dapat membuat dengan baik. Yaitu yang pertama, memahami prosedur surat menyurat. Yang kedua, memahami segala permasalahan yang akan ditulis. Yang ketiga, teknik penulisan surat yang baik. Kemudian keempat, penggunaan tata bahasa. Kemudian yang kelima adalah posisi penulis dan penerima surat. Ada fungsi surat menyurat dalam korespondensi. Dalam ruang lingkup surat sebagai dokumen kantor, surat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, tanda bukti tertulis otentik, yang dimana surat dapat digunakan untuk pembuktian apabila terjadi perselisihan antara kantor atau pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Misal ada surat perjanjian, surat kuasa, atau sebagainya. Kemudian ada pedoman, di mana surat digunakan sebagai sesuatu atau bertindak, untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Misalnya surat perintah, surat instruksi, surat keputusan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah alat pengingat atau berpikir, di mana surat dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal yang terlupakan atau telah lama, misalnya surat-surat yang telah diarsipkan. Kemudian yang terakhir, duta atau wakil dari penulis, pejabat, atau organisasi pengirim surat. Nah, surat ini sebagai wakil organisasi dianggap sebagai mentalitas jiwa atau kondisi internal dari organisasi yang bersangkutan. Saya di sini akan meneruskan penjelasan penggolongan surat. Jenis-jenis surat dapat digolongkan menurut wujud pemakaiannya, banyak sasaran yang dituju, isinya, sifatnya, dan proses penyelesaiannya. Untuk itu, penggolongan surat dibedakan berdasarkan pertama, menurut wujud surat. Contohnya yaitu surat biasa, surat memo, kartu pos, paket pos, telegram, surat tanda bukti. Terus, menurut sifatnya, contohnya ialah surat pribadi dan surat dinas. Ketiga, surat menurut keamanan isinya, yaitu contohnya surat biasa, surat rahasia, surat sangat rahasia. Keempat, menurut proses penyelesaiannya. Contohnya ialah surat biasa, surat segera, surat sangat segera. Kelima, menurut kegiatannya, yaitu contohnya surat inter dan surat ekstern. Keenam, menurut sasaran yang dituju.
Pertama, surat biasa, kedua, dan surat edaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bagian surat. Hal ini penting diketahui sebab setiap bagian surat mempunyai arti dan fungsi yang berbeda. Kedua, bentuk surat dan teknik pengetikan. Ketiga, penyusunan isi surat dan yang merupakan bagian terpenting dari sebuah surat. Keempat, ini menyangkut bagian kita menyusun bahasa yang bagaimana yang sebaiknya kita gunakan. Arsip dari bahasa Belanda yaitu arsip, dalam bahasa Inggris arsip dinyatakan dengan istilah file yang berasal dari bahasa Latin filum yang berarti tali atau benang, karena pada awalnya orang Inggris menyatukan warkat atau istilah warkat diserap dari kosakata bahasa Arab warkot yang artinya surat dengan cara mengikat dengan tali atau benang. Macam-macam arsip. Yang pertama yaitu arsip menurut subjek atau isinya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama arsip kepegawaian, contoh daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran. Yang kedua arsip keuangan, contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran. Yang ketiga yaitu arsip pemasaran, contohnya surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan. Dan yang keempat daftar pendidikan, contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa. Yang kedua yaitu arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Yang pertama yaitu surat, contohnya naskah perjanjian atau kontrak, akta pendirian perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan, dan tabel. Yang kedua yaitu flash disk. Yang ketiga arsip menurut nilai gunanya. Penggolongan arsip berdasarkan nilai dan kegunaannya. Yang pertama yaitu arsip bernilai informasi, contoh pengumuman dan undangan. Yang kedua arsip bernilai administrasi, contohnya surat keputusan dan tugas pegawai. Yang keempat arsip menurut sifat kepentingannya. Yang pertama yaitu arsip tak penting, contohnya surat undangan dan memo. Yang kedua yaitu arsip biasa, contohnya surat pesanan barang. Yang ketiga yaitu arsip penting, contohnya laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. Yang keempat arsip sangat penting atau vital, contohnya akta pendirian perusahaan, sertifikat tanah atau bangunan, dan ijazah. Yang kelima yaitu arsip menurut fungsinya. Yang pertama arsip dinamis. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan kantor sehari-hari. Yang kedua yaitu arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Baiklah, selanjutnya di arsip salinan atau arsip petikan, ketikan ulang dari sebagai arsip asli. Yang terakhir adalah arsip menurut kekuatan hukum, arsip autentik atau juga orisinal, bukan fotokopi atau film. Yang B, arsip tidak autentik, di atas tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Sistem penataan arsip merupakan sistem dalam hubungan dengan sistem kearsipan, biasanya menunjukkan metode penyesuaian atau metode klarifikasi penggolongan. Ada dua metode pokok untuk menyimpan surat dokumen arsip, yaitu A. Yang pertama metode kearsipan mendatar. Metode kearsipan mendatar adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di atas dan yang lain di dalam laci-laci dan sebagainya. Yang kedua, metode kearsipan vertikal. Metode kearsipan vertikal adalah suatu metode kearsipan di mana dokumen-dokumen yang satu ditaruh di belakang, yang lain berdasarkan urutan klarifikasi yang diambil.
Berikutnya adalah pemindahan dan pemusnahan arsip. Menurut penelitian, pemindahan arsip adalah kegiatan arsip-arsip dari aktif kepada inaktif karena jarang sekali dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. 2. Metode kearsipan vertikal, kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna. Penghancuran tersebut harus dilakukan secara total, yaitu dengan cara dibakar habis, dicacah, atau dengan cara lain sehingga tidak dapat lagi digunakan baik isi maupun bentuknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.